Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ardita Trihamasari. Selamat kembali lagi di video ini, dan kali ini kita tetap akan membahas materi di mata kuliah mikrobiologi pangan. Tapi teman-teman, kita udah nggak bakalan lagi nih ngebahas-bahas tentang pemeriksaan kualitas air. Kita bakalan lanjut ke materi mikrobiologi pangan selanjutnya, yaitu analisis total plate pada bahan makanan. Nah, teman-teman, untuk mempermudah proses pembelajaran kita, saya udah siapin satu jurnal yang sangat bagus, dan jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Peternakan dari Universitas Brawijaya, yang berjudul Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya daging ini menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki karakteristik mudah teroksidasi, terdegradasi, dan yang paling penting, daging ini menjadi salah satu bahan makanan yang sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri atau mikroorganisme. Yang mana dari ketiga hal tersebut tentunya dapat merugikan performansi dari daging sebagai bahan makanan yang nantinya akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, teman-teman, mutu mikrobiologis itu sebenarnya dapat ditentukan dengan banyaknya jumlah bakteri yang terdapat di dalam suatu bahan pangan. Nah, selain itu, mutu mikrobiologis ini juga dapat menentukan daya simpan suatu bahan makanan ditinjau dari kerusakan yang disebabkan oleh bakteri yang ada di dalam suatu bahan tersebut. Teman-teman, berbicara mengenai mutu mikrobiologis, ada juga istilah mengenai keamanan bahan pangan dari mikrobiologisnya yang dapat ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah jumlah bakteri patogen yang ada pada bahan makanan. Yang kedua adalah uji total plate count. Yang ketiga adalah Enterobacter untuk menguatkan kualitas mikroorganisme daging. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke summary dari jurnal yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Karena di sini kita akan melakukan analisis mengenai Enterobacter yang ada pada daging kambing dengan metode atau dengan uji TPC atau total plate count. Jadi di sini Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya ini menggunakan material berupa daging kambing yang diambil dari tiga pasar berbeda, yaitu dari pasar Dinoyo, pasar besar, dan pasar Blimbing. Metode yang akan digunakan tentunya adalah uji TPC atau total plate count. Berdasarkan hasil yang ada di tabel rata-rata TPC dari sampel yang sudah diambil di tiga pasar berbeda ini didapatkan nilai terendah yaitu sebesar 2,81 dikali 10 pangkat 7 CFU per gram, dan nilai tertingginya ada pada angka 3,53 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Padahal teman-teman, ternyata menurut SNI 3925 tahun 2008 ini menjelaskan bahwasanya kandungan TPC maksimal pada suatu bahan itu sebesar 1 kali 10 pangkat 6 CFU per gram. Nah, jika dibandingkan dengan kadar TPC yang ada di sampel yang sudah dilakukan uji TPC tadi, itu ternyata sampel-sampel ini tuh melebihi ya dari batas yang ditentukan oleh SNI, atau berarti ini tidak sesuai dengan standar nasional yang memang sudah ditetapkan ya. So, teman-teman mulai berpikir ya, kok bisa sih daging-daging yang diambil dari tiga pasar ini ternyata memiliki kadar TPC yang melebihi dari standar yang sudah ditetapkan oleh SNI, teman-teman. Nah, jadi teman-teman peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya ini menjelaskan bahwasannya ada beberapa hal yang menyebabkan kadar TPC di dalam daging kambing ini melebihi dari standar yang sudah ditetapkan oleh SNI. Pertama adalah penyimpanan daging yang salah. Kenapa sih penyimpanan daging yang salah? Karena ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama nih teman-teman ya, di pasar itu kan ketika ada nih
penjual yang menjual daging itu kan tidak disimpan pada suhu yang semestinya nih. Mereka dibiarkan terbuka di dalam suhu ruang, kemudian pada suhu yang memang secara optimal gitu ya, untuk digunakan sebagai pertumbuhan dari mikroorganisme. Dan ini menjadi meningkatnya juga kemungkinan kontaminasi terhadap daging yang ada di sekitarnya, teman-teman. Nah, inilah kesalahan kenapa daging itu mudah terkontaminasi oleh bakteri, khususnya area pasar yang tidak memadai. Kenapa sih area pasar yang tidak memadai ini dapat mempercepat kontaminasi daging oleh bakteri? Tentu saja ya teman-teman, kita ambil contoh misal di dalam pasar itu memiliki sanitasi yang buruk atau saluran air yang kurang baik atau kotor gitu ya teman-teman. Pasti dalam air yang kualitasnya jelek ini, kualitasnya buruk, ini pasti aliran ini diikuti oleh bakteri-bakteri yang nantinya jika terlewat pada daging, maka bakterinya itu akan berpindah ke daging dan dagingnya akan dikontaminasi oleh bakteri tersebut, teman-teman. Mengenai sanitasi yang buruk, mungkin ya teman-teman, di pasar konvensional itu kan sampah mungkin berserakan di mana-mana ya teman-teman, atau tempat pembuangan sampahnya berdekatan begitu dengan area berjualan. Nah, inilah salah satu faktor yang dapat mendorong adanya kontaminasi bakteri terhadap daging. Nah, ini ya, jadi sangat diperlukan sebuah sanitasi yang baik untuk mencegah adanya kontaminasi bakteri terhadap suatu bahan makanan, khususnya pada daging yang sangat rentan terkontaminasi oleh bakteri. Tabel yang berikutnya adalah rata-rata bakteri Enterobacter pada daging kambing yang diambil dari 3 sampel dari pasar yang berbeda. Teman-teman, ngomongin perihal Enterobacter ya, dari tadi kita udah bahas atau kita udah nyebutin sering banget Enterobacter. Tapi teman-teman tahu nggak sih Enterobacter itu apa? Jadi Enterobacter itu adalah salah satu mikroorganisme yang biasanya kita temukan pada usus besar manusia, usus besar hewan, kemudian bisa kita temukan juga pada tanah, air, dan komposisi material seperti feses dan urin. Tapi teman-teman, sebagian dari mikroorganisme enterik ini sebenarnya tidak menyebabkan atau menimbulkan penyakit pada hostnya atau pada inangnya jika bakteri Enterobacter ini tetap berada pada usus besar manusia atau usus besar dari hewan, seperti itu. Tetapi teman-teman, jika Enterobacter ini sudah keluar gitu ya dari usus besar, itu dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan nih. Salah satunya adalah gastroenteritis, dan salah duanya adalah infeksi-infeksi yang mungkin ada di saluran nafas, kemudian saluran kandung kemih, diare, kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat berbahaya ketika memang Enterobacter ini sudah keluar dari usus besar. Ternyata selain Enterobacter, ada satu bakteri lagi yang memungkinkan hadir gitu ya, memungkinkan ada pada daging. Dan bakteri ini sering banget kita dengar, kayaknya hampir di bahan makanan apa aja tuh ada gitu ya. Di dalam air juga dia sering banget ada, yaitu bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli lagi ya teman-teman ya. Jadi bakteri E. coli ini dibedakan menjadi 2 golongan teman-teman. Yang pertama adalah golongan non-patogen, dan yang kedua adalah golongan patogen. Golongan non-patogen ini jika berada di dalam daging, dia berperan sebagai starter pembusuk dari daging tersebut. Kemudian untuk yang golongan patogen, dia akan menimbulkan penyakit jika daging itu terkontaminasi oleh E. coli dan ikut masuk ke dalam tubuh manusia. E. coli ini dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Teman-teman, dari tadi kan kita ngomongin E. coli lagi nih ya, kita kayaknya flashback lagi ke E. coli lagi, tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa sih E. coli itu sangat berbahaya gitu ya jika ikut terkonsumsi ke dalam tubuh manusia? Jadi karena
E. coli ini sebenarnya dapat menghasilkan toksin, teman-teman. Nah, toksin ini disebut dengan ferositotoxin E. coli. Nah, si VTEC atau ferositotoxin E. coli ini ya, jika terkonsumsi ke dalam tubuh manusia, itu dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Di antara tiganya adalah yang pertama, diare, kemudian hemorrhagic colitis, dan yang terakhir adalah HUS atau hemolytic uremic syndrome. Nah, jadi ini benar-benar sangat berbahaya jika toksin yang dihasilkan dari E. coli ini masuk ke dalam tubuh manusia akibat kontaminasi terhadap suatu bahan pakan ya, khususnya daging ya. Karena kita lagi bahas daging, selain ada Enterobacter, ternyata ada E. coli juga yang menghantui ketika daging itu terkontaminasi oleh mikroorganisme. Ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung jurnal, yaitu conclusion atau kesimpulan. Di sini saya sedikit terenyuh begitu ya dengan conclusion yang diberikan oleh tim peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Tim peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya menyatakan bahwa persediaan daging kambing yang sehat di masyarakat itu masih sangat kurang memadai. Maka dari itu perlu upaya keras pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada penyedia daging di pasar tradisional. Di samping meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai daging sehat dan memperbaiki fasilitas dan memaksimalkan peran pasar dengan menekan program hygiene dan sanitasi agar kontaminasi daging oleh bakteri tidak melebihi standar yang telah ditentukan. Jadi teman-teman, ayo kita bareng-bareng untuk meningkatkan kualitas daging nih di pasaran, atau mungkin kita bisa mulai dari rumah ya teman-teman. Kita melakukan penyimpanan daging dengan baik, dengan suhu yang sudah ditentukan, sudah dianjurkan, sehingga kita dapat menekan nih kontaminasi bakteri pada daging, khususnya pada Enterobacter maupun E. coli. Teman-teman, mungkin sekiranya ya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Berkah selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.